Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firda Nuraini Habibah. Saya dari kelas IAT semester 4, NIM 22102037. Saya akan menjelaskan tentang kaidah ke-11 untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Ushul Tafsir wa Qawaiduh, kaidah ke-11 dari kitab Qawaidul Hisan di Tafsiril Quran. Pendahuluan dari kaidah ke-11, prinsip tafsir Al-Quran yang penting adalah memperhatikan makna langsung kata-kata serta implikasi yang ada di dalamnya. Ini membutuhkan pemikiran yang kuat, perenungan yang cermat, dan niat yang tulus karena Allah yang Maha Mengetahui. Allah Maha Mengetahui segala isi hati dan makna yang tersembunyi di dalamnya. Karena itu para ulama sepakat untuk menggunakan dalil-dalil yang menyiratkan makna dalam ayat-ayat Allah. Untuk menerapkan prinsip ini, pertama-tama pahami makna langsung kata-kata tersebut, kemudian pikirkan tentang hal-hal yang tergantung atau terkait dengannya, serta syarat-syaratnya. Selanjutnya, perhatikan apa yang timbul atau dibangun dari ayat tersebut. Teruslah merenungkan hal ini hingga memahami dengan baik. Al-Quran adalah sumber kebenaran, dan implikasi dari kebenaran juga adalah kebenaran. Jadi, bagi yang diberi petunjuk oleh Allah untuk mengikuti prinsip ini, insya Allah terbuka pintu ilmu yang bermanfaat dan pengetahuan yang agung. Contoh untuk prinsip ini adalah nama-nama Allah yang baik, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nama-nama ini menunjukkan dengan kata-katanya bahwa Allah memiliki sifat rahmat dan luas rahmatnya. Jika kita memahami bahwa rahmat yang tidak menyerupai rahmat siapapun adalah sifatnya yang tetap, dan bahwa Allah menyampaikan rahmatnya kepada setiap makhluk, tidak ada satupun yang terlepas dari rahmatnya sekejap mata pun, maka kita akan mengetahui bahwa sifat ini menunjukkan kesempurnaan kehidupan Allah, kesempurnaan kekuasaan Allah, pengetahuan Allah yang meliputi segala sesuatu, kehendak Allah yang berlaku, dan kesempurnaan hikmahnya. Karena rahmat bergantung pada semua itu. Kemudian dengan memahami luasnya rahmat Allah, kita bisa menyimpulkan bahwa syariatnya adalah cahaya dan rahmat. Oleh karena itu, Allah sering menjelaskan banyak hukum syariat dengan rahmat dan kebaikannya, karena hukum tersebut merupakan implikasi dan pengaruh dari rahmatnya. Di antaranya adalah firman Allah, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kalian menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kalian menetapkan dengan adil. Quran Surat An-Nisa ayat 58. Jika kita memahami bahwa Allah memerintahkan untuk menunaikan semua amanah kepada yang berhak menerimanya, maka kita bisa menyimpulkan bahwa Allah menjaga keamanan. Dan dengan hal ini juga kita dapat mengambil dalil tentang kewajiban menuntut ilmu dan bahwa itu adalah fardhu ain dalam setiap hal yang dibutuhkan oleh hamba. Karena Allah memerintahkan kita dengan banyak perintah dan melarang kita dari banyak hal, dan sudah diketahui bahwa melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya tergantung pada pengetahuan dan ilmunya. Bagaimana mungkin orang yang jahil dapat melaksanakan perintah yang tidak diketahuinya atau meninggalkan hal yang tidak diketahuinya? Demikian juga perintah Allah kepada hamba-hambanya agar mereka memerintahkan yang ma'ruf dan melarang yang mungkar. Hal ini tergantung pada pengetahuan tentang yang ma'ruf dan yang mungkar, agar bisa memerintahkan yang ini dan melarang yang itu. Apa yang tidak sempurna kewajibannya kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu menjadi wajib. Dan apa yang tidak bisa ditinggalkan kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu menjadi wajib. Pengetahuan tentang iman dan amal soleh lebih dahulu daripada melakukannya, dan beramal dengan yang sebaliknya lebih dahulu daripada meninggalkannya. Karena tidak mungkin meninggalkan sesuatu yang tidak diketahui oleh hamba dengan niat dan penghambaan. Di antara hal itu adalah perintah berjihad dan anjuran untuk itu, yang mana ini mengharuskan perintah dengan segala sesuatu yang tidak sempurna jihad kecuali dengannya, seperti belajar memanah, menunggang, membuat peralatan dan industri, dan semua ini termasuk secara tepat dalam firman Allah Ta'ala, dan yang artinya, dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi. Quran Surat Al-Anfal ayat 60, yang mencakup setiap kekuatan intelektual, fisik, politik, dan sejenisnya. Dan diantaranya adalah bahwa Allah menyebutkan orang-orang berilmu sebagai saksi atas keesaannya dan menyandingkan kesaksian mereka dengan kesaksiannya dan kesaksian malaikat-malaikatnya. Ini menunjukkan keadilan mereka dan bahwa mereka adalah hujjah dari Allah Ta'ala atas orang-orang yang mendustakan, seperti halnya ayat-ayatnya dan dalil-dalilnya.
Dan di antara itu adalah permohonan hamba-hamba Ar-Rahman kepada Tuhan mereka agar menjadikan mereka pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Permohonan ini mengharuskan permohonan mereka kepada Allah untuk semua yang menyempurnakan kepemimpinan dalam agama berupa ilmu dan pengetahuan yang agung, amal soleh, dan akhlak yang mulia. Karena permohonan hamba kepada Tuhannya untuk sesuatu berarti permohonan untuk segala yang tidak sempurna kecuali dengannya. Seperti ketika seorang hamba meminta surga kepada Allah dan berlindung dari neraka, maka ini mengharuskan permohonan untuk segala yang mendekatkan kepada surga dan menjauhkan dari neraka. Dan diantaranya adalah bahwa Allah memerintahkan dengan kebaikan dan perbaikan, memuji orang-orang yang memperbaiki dan memberitahukan bahwa Allah tidak memperbaiki amalan orang-orang yang membuat kerusakan. Hal ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang mengandung kebaikan bagi hamba dalam urusan agama dan dunia mereka, serta segala sesuatu yang membantu untuk itu, maka hal itu termasuk dalam perintah Allah dan anjurannya. Dan segala kerusakan, bahaya, dan keburukan termasuk dalam larangan dan peringatannya. Maka wajib memperoleh segala yang kembali pada kebaikan dan perbaikan sesuai dengan kemampuan hamba, sebagaimana dikatakan oleh Syuaib yang dikutip dalam Al-Quran, In uridu illal islaha mastata'tu. Aku hanya bermaksud untuk melakukan perbaikan semampuku. Quran Surat Hud ayat 88. Dan di antara itu adalah firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa basyiril mu'minin, yang artinya dan berilah kabar gembira kepada orang-orang mukmin dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 47, dan firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, harridil mu'minina 'alal qital, yang artinya berikanlah dorongan kepada orang-orang mukmin untuk berperang. Quran Surat Al-Anfal ayat 65. Ini mengandung perintah untuk setiap hal yang tidak sempurna kabar gembira kecuali dengannya, dan perintah untuk setiap hal yang mengandung dorongan dan motivasi serta hal-hal yang terkait dan mengikutinya, seperti persiapan dan latihan dalam sebab-sebab keberanian dan usaha dalam kekuatan moral seperti persatuan dan kebersamaan. Dan di antaranya adalah perintah untuk menyampaikan hukum-hukum syariat, mengingatkannya dan mengajarkannya. Maka setiap hal yang tercapai dengan penyampaian dan penyampaian hukum kepada mukallaf termasuk dalam hal itu, sampai termasuk di dalamnya jika hukum-hukum syariat telah ditetapkan dan sebab-sebabnya ada, dan biasanya tersembunyi bagi kebanyakan orang seperti penetapan puasa, berbuka, dan haji, dengan hilal dan lainnya. Menyampaikannya dengan suara dan pengumuman, dan menyampaikannya. Demikian juga termasuk dalamnya setiap hal yang membantu menyampaikan suara kepada pendengar dengan alat-alat modern. Keberadaannya tidak menghalangi penggunaannya sehingga setiap hal yang bermanfaat bagi orang-orang, maka Al-Quran tidak melarangnya, bahkan menunjukkan kepadanya bagi siapa yang pandai berdalil dengannya. Ini adalah salah satu tanda Al-Quran dan bukti terbesarnya bahwa tidak mungkin ada ilmu yang benar yang membatalkan sesuatu darinya. Hal itu akan dijawab dengan disaksikan apa yang disaksikan oleh akal secara umum atau terperinci, atau dijawab dengan sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh akal. Adapun keberadaannya yang bertentangan dengan akal sehat dan menolaknya, hal itu mustahil dan pengalaman menjadi saksinya. Sebab seberapapun luasnya penemuan, besarnya industri, luasnya pengetahuan alam dan munculnya bagi manusia di zaman ini, apa yang tidak mereka ketahui sebelumnya, maka Al-Quran, segala puji Allah, tidak menunjukkan ketidakmungkinannya. Bahkan, musannif menemukan beberapa ayat yang mengandung makna umum atau isyarat yang menunjukkan hal itu. Musannif juga telah menyebutkan beberapa hal tersebut di tempat lain. Wallahu a'lam bishawab. Untuk kesimpulan pembahasan kaidah ke-11 kali ini, yakni memahami dan menerapkan ajaran Al-Quran dengan mendalam dan sederhana adalah kunci untuk mencapai kehidupan yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Al-Quran mendorong penggunaan segala alat dan metode yang tersedia untuk menyampaikan kebaikan, tidak bertentangan dengan akal dan ilmu pengetahuan, serta relevan sepanjang masa. Integrasi ilmu dan amal merupakan bagian penting dari penerapan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.